Ya, Ya betul, karena apa? Bagaimanapun juga rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal pikirannya. Dunia, dunia. Ya Allah. خش يا مخويس حركة مكانك يا الله دمارك وعملياتي قابل يا الله يا الله دودكم راجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بإذن إخواني أي دمارك جلاي بكيوا لا هرزي شيء بإذن إخواني بإذن ما يعلمني نيا كبابي. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh. Walayatafakaru walayatafakaru. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain, beriman dulu baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Itu yang celaka. Dikatakan mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri pegang dalil. Negara yang tidak adil kalau begitu boleh. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Punya Allah, berarti milik bersama. Ustaz Somad, ini keluarga kami, tak gimana ceritanya dia murtad. Suami saya melarang menerima dia di rumah kami. Apakah betul tindakan suami saya itu, Pak Ustaz? Saya katakan, tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya. Fenomena orang pindah agama, salah satu fakta adalah beberapa orang Kristen yang memilih menjadi mualaf. Sebenarnya ini adalah ranah privasi setiap orang, dan itu sah-sah saja. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa pendeta yang memilih hijrah menjadi mualaf. Beberapa pendeta ini tidak segan mengklaim bahwa agama barunya lebih baik, lebih unggul, apalagi dengan membuat perbandingan dengan menyatakan menyerang, menjelekkan agama lamanya. Saya akan mengulas fenomena ini dalam perspektif teologis dan teoritis. Seorang Kristen yang memilih pindah agama, sebenarnya dia bukanlah manusia sejati, seperti yang diajarkan Yesus sendiri sebagai manusia sejati. Injil Lukas bab 9 ayat 23, barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus mampu menyangkal dirinya, memikul salib, ikut Yesus, menyangkal diri. Dasar dari penyangkalan diri adalah pemahaman keselamatan hanya berasal dari Tuhan, tidak bisa dilakukan dengan cara sendiri. Setelah diselamatkan, orang-orang Kristen memahami bahwa Tuhanlah penguasa atau Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, mereka tidak melakukan apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri, tetapi keinginan Tuhan. Melupakan kepentingannya sendiri, orang-orang Kristen harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri demi mengarahkan kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Gambaran ini digunakan oleh Santo Lukas untuk menyatakan bahwa orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati, yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tunduk pada nilai-nilai kerajaan Allah. Bahwa mengikuti Yesus merupakan proses yang terus-menerus. Mengikuti Tuhan bukanlah komitmen yang dilakukan sekali saja, namun dilakukan seumur hidup. Bagi mereka yang memilih berpindah keyakinan adalah orang yang tidak sungguh bertumbuh dalam iman dan kesetiaan. Mereka adalah orang yang tidak mengenal kasih setia Yesus. Mereka tidak tahan dalam penderitaan. Mereka mau mencari kehendak pribadi dan kepentingan diri sendiri. Janganlah kiranya kasih setiamu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kitab Amsal bab 3 ayat 3-4. Memang menjadi murid Tuhan Yesus tidaklah mudah. Bagi pemikiran manusiawi kita, hal ini tidak masuk akal atau sungguh gila, bukan? Ikut Tuhan Yesus disuruh menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya ini adalah kekonyolan. Tetapi bagi seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ini adalah jalan menuju surga mulia. Tidak gampang, tapi ingat, Tuhan Yesus tetap menyertai kita hingga akhir zaman. Injil Matius bab 28 ayat 20. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik, yang setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.
Nih, saya masuk Islam Ya, setelah masuk karena Islam. saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab dia bukan Tuhan. Dia nabi, nabi dan rasul. Dia nabi dan rasul, Bu, bukan Tuhan. Oh iya dek, Nabi dan Rasul ya. Yuk kita baca yuk pengakuan Yesus yang katanya cuman hanya Nabi dan Rasul. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Waduh, baru tahu kalau Nabi dan Rasul tuh bisa mengaku dan bicara seperti ini. Tapi Muhammad bisa nggak ya? Iya. Terus Terus habis itu saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah. Masa toko? Coba kita baca firman-Nya. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Waduh, gak ada loh kok untuk perintah. Kalau misalnya Koko ini Kristen terus suruh percaya sama Muhammad, suruh ikut Muhammad, gak ada dalilnya itu kok. Bohong ah. Nabi Muhammad, nabi yang terakhir, bahkan semua rasul itu agamanya itu Islam. Semua nabi dan rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi bukan Allah Mekah yang disembah oleh Muhammad. Nih dalilnya. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Jadi Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa itu adalah Tuhannya para nabi, Tuhan Israel, bukan Tuhan Mekah yang maha kami. Dan Tuhan Allah Israel, dia sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah yang sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan YHWH aku belum menyatakan diri. Artinya Tuhan Allah Israel itu dalam perjanjian lama berjanji untuk menyatakan namanya. Pertanyaannya, Allah yang disembah oleh Muhammad yang datang di abad 7 itu kapan menyatakan namanya ke dunia lagi? Emangnya dia pernah janji mau datang ke dunia untuk menyatakan namanya? Hayo. Rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Gini loh kok, tak ajarin ya, kalau semuanya nabi dan rasul dan termasuk Yesus itu beragama Islam, buat apa juga kedatangannya Muhammad ingin mendirikan agama Islam? Toh juga ya, apa yang dia sebarkan ke dunia ini bertentangan dengan ajaran nabi-nabi dahulu dan ajaran Yesus. Terus yang mana yang Islam yang benar? Nah sekarang saya mau tanya nih Kok, kalau memang Koko tuh mengaku bahwa semuanya para nabi ini beragama Islam, saya tanya Koko mau ikut agama ajarannya siapa? Islamnya Musa, apa Islamnya Daud, apa Islamnya Yesus, atau Islamnya Muhammad? Yesus menyebut, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah kalau misalnya Koko pengen ikut Muhammad, ya sudah, monggo silahkan. Selamat menikmati dengan para bidadari-bidadari, dan juga ucapkan selamat tinggal kepada para istri. Bahkan dulu saya pernah menghina jilbab dan cadar waktu dulu. Ini ada nih, menghina jilbab dan cadar waktu dulu. Dulu saya belum mengerti negara-negara Arab dan lain sebagainya ya. Terus habis itu nggak lama terus ternyata saya baca di Alkitab lagi, Yesus Kristus punya ibu namanya Bunda Maria, dia bercadar. Hah? Lihat Bunda Maria bercadar? Di mana kok? Cadarnya model begini, apa yang model begini? Dia pakai nih, kok pakai cadar. Bayangin dia nggak disalib dan lain sebagainya. Oh, kalau misalnya bilang dia nggak disalib dan lain sebagainya, itu bukan di Alkitab kok, tapi di Al-Quran. Nah, kalau misalnya kamu tadi bilang Yesus yang menyuruh kamu ikut Muhammad, mungkin itu dalam Quran, tapi kalau dalam Alkitab nggak ada. Maka sebabnya kesaksian kalian ini adalah ngawur, begitu loh ya.
Nah, demikian ya kawan-kawan ya, kesaksian oleh Kokoh ini. Nggak tahu kita bilang dia ini polos apa memang poyos gitu ya. Jadi kasihan bolo-bolonya ini, mukanya imut lucu gitu ya. Tapi sayangnya ketika dia berkesaksian itu seperti membaca atau hafalan begitu ya. Jadi kayak ketahuan banget dalam rekayasanya. Apalagi ketika dia berkesaksian sama sekali tidak didasari dengan data, cuman omongan-omongan saja yang dia sendiri nggak ngerti begitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.